Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan senang hati katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebab kami ada sebagaimana kami ada saat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau membentuk kami, Engkau menciptakan kami untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami sebagai korban ucapan syukur yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang keluar dari hati kami dan mulut kami
menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan. Worship for healing, pujian pengagungan, pujian penyembahan, pujian ucapan syukur hanya bagi Tuhan Yesus saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi semakin dekat kepadamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari naikkan pujian dengan segenap hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari bersama-sama kita katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima
Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi dan kita sembah, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Mari kita sembah Tuhan, kita bawa hati, kita sembah Dia. Sebab Engkau layak Tuhan, sebab Engkau layak terima segala pujian kami, segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, kami sembah Tuhan. Hiraramo, syakaramo, takaramo, sidididi. Haleluya, Yesus yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah Raja kami, gunung batu keselamatan kami. Sidibidana marala marala masyandana marala lamu, hidana lamu. Mari bawa hatimu sembah Dia, bangun keingimanmu kepada Yesus. Hanya Dialah yang layak kita muliakan, sebab hanyalah Dia yang layak kita tinggikan. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, Engkau memenuhi setiap kehidupan kami. Kami percaya saat kami bawa hati kami menyembah, Engkau hadir tengah-tengah setiap umat-Mu Tuhan. Kinarala masyarala barala barala.
Sungguh hati kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Sungguh jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Puaskan setiap kami, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puaskan setiap kami saat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, datang kepadamu, merendahkan diri kami. Sungguh kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Sungguh kami gak dapat hidup tanpa tuntunan-Mu atas setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan. Ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat Mari lebih sungguh lagi, sama-sama kita mau katakan. Kudus, ku haus padamu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Sungguh kami haus akan Engkau. Puaskan Sekarang kerinduan.
Roh Kudus adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus melahirkan gereja Tuhan di dalam perjanjian baru. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung muka bumi. Murid-murid Tuhan Yesus menantikan janji itu. Mereka laki-laki dan perempuan berdoa di loteng Yerusalem. Sampai tiba saatnya hari yang ke-50 Pentakosta, Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api di atas setiap kepala orang-orang yang sedang berdoa. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mengeluarkan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Sementara pada saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai macam penjuru dunia datang ke Bait Allah untuk merayakan Pentakosta mereka, yaitu hari panen di musim semi. Itu sebabnya bagaimana Tuhan memakai season, musim itu untuk membawa ribuan orang datang ketika terjadi satu angin yang dahsyat, angin yang kencang di atas loteng Yerusalem. Mereka berkumpul, mereka mendengar sendiri bagaimana murid-murid Yesus memakai bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari memuji Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus, urapan yang penuh, Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah. Luar biasa sekali. Dan orang-orang yang mendengar begitu terharu dan berkata, apakah yang harus aku lakukan? Dan Petrus berkata, berilah dirimu bertobat dan kemudian dibaptis agar kamu menerima karunia Roh Kudus. Hari itu juga 3.000 orang menjadi percaya, bertobat dan memberi dibaptis. Lalu mereka dimuridkan. Mereka berkumpul di Bait Allah. Mereka berada di rumah setiap hari bergiliran untuk mereka bersekutu di dalam pengajaran, pujian, berdoa, memecah roti bersama, ada perjamuan kasih. Mereka juga berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling mereka. Dan mereka mendoakan, terjadilah kuasa mujizat yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, dari hari ke hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya semakin banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari yang sulit masa pandemi ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh semakin mendekatkan kepada Tuhan. Bukan menjauhkan diri, lalu kemudian kita berhenti melayani Tuhan. Kita tidak lagi memiliki api di dalam diri kita untuk menginjili, untuk membawa berita Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kobarkan api Roh Kudus, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekalipun ada tantangan, mereka ditangkap oleh mahkamah agama. Petrus dan Yohanes ketika berdoa untuk orang yang lumpuh dari lahir. Orang ini berjalan bangkit. Orang-orang di sekeliling mereka melihat itu. Mereka menjadi percaya. Dan dikatakan jumlah orang yang percaya bertambah menjadi 5.000 orang. Luar biasa. Tetapi di sisi yang lain, para pemimpin agama, para imam, mereka menjadi iri hati, dengki, menangkap Petrus dan Yohanes dan melarang mereka, mengancam mereka dengan keras untuk tidak lagi memberitakan Injil dengan memakai nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Petrus berkata, silakan Anda pilih sendiri. Manakah yang harus aku lakukan? Taat kepada Allah atau taat kepada kamu? Dan jelas komitmen dari rasul-rasul yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Mereka lebih taat kepada Allah. Di tengah ancaman, penganiayaan, penjara, mereka tetap memberitakan Injil.
Hari ini biarlah roh memberitakan Injil. Roh untuk bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Boleh sungguh tetap ada di dalam hati saya, ada di dalam hati setiap saudara. Karena dengan demikian sungguh kita menggenapkan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala yang diperintahkan oleh Kristus. Dan ketahuilah, Yesus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mau dicurahkan atas kehidupan kita. Untuk kita menjadi saksi yang hidup. Dan kuasanya dicurahkan supaya kita benar-benar dipenuhi dengan kuasa. Seperti apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Bagaimana di tengah penderitaan penganiayaan mereka tidak takut. Tetapi mereka berkumpul, bertekun sehati, sepakat berdoa. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berseru kepada Tuhan di dalam doa agar diberi keberanian memberitakan firman Allah. Agar diberikan kuasa menyembuhkan orang sakit. Dan tanda-tanda ajaib. Siapapun Tuhan ingin menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Anda adalah orang-orang biasa, tidak terpelajar, sederhana. Itulah yang dilakukan oleh Kristus di dalam gereja mula-mula. Hari ini berapa banyak saudara merindukan dipenuhi Roh Kudus, diberi keberanian untuk bersaksi, memberitakan Injil, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang berbeban berat. Sehingga hidup kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Amin. Mari kita yang merindukan dipenuhi Roh Kudus, mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Berikan kami kuasa-Mu untuk menyembuhkan orang sakit, memulihkan banyak orang. Sehingga nama Yesus semakin ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami saksi-saksi-Mu. Biar kami boleh alami Tuhan. Hujan lawatan Roh Kudus, hujan akhir yang double porsi turun atas setiap anak-anak-Mu. Biar roh penyembahan kepada Kristus boleh turun atas setiap saudara. Sehingga yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Yang berbeban berat dilepaskan. Yang sedang menghadapi masa krisis secara keuangan akan dibuka pintu berkat dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu dan pemulihan-Mu juga turun atas negeri tercinta kami Indonesia. Atas kota dimanapun kami tinggal. Atas gereja Tuhan dilawat luar biasa. Sehingga berkembang Tuhan ke kiri, ke kanan, bertumbuh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu.
aku? Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sama-sama katakan, kita bersama-sama katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Dialah yang kami muliakan.
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga yang melimpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata amin.